bahkan ke yang nomor 1 di Kabupaten Garut, yaitu Pak Rudi Gunawan atau siapapun nanti sebagai pengganti, atau ke PJ yang saat ini udah santer akan dilakukan. Ini penting untuk disampaikan bahwa yang paling penting di samping para buruh sedang berjuang di 2 pintu tadi, yang paling penting adalah kewajiban penerapan struktur skala upah di setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Garut. Anda mau ngusulin apa nih untuk UMK 2024? Saya ngusulin A, B, C, D, dan B, Pak. Yang menjadi masalah sekarang adalah aspirasi buruh itu menjadi tertutup, Pak, dengan PP 51 2023. Karena hilangnya porsi untuk melakukan survei kebutuhan hidup layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di acara Ruang Tamu Lokus. Kali ini kita akan membahas tentang nasib buruh di negeri surgawi. Nasib buruh di Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Di tengah-tengah tantangan dan keterbatasan, mereka terus berjuang untuk bertahan hidup. Apa sebenarnya yang terjadi pada buruh yang ada di negeri surgawi ini? Telah hadir di tengah-tengah kita 2 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Tistis Ulpa Esos MSI, beliau dari Disnaker Trans Kabupaten Garut. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Indra Kurniawan SH, beliau salah satu bisa disebut salah satu praktisi hukum yang ada di Kabupaten Garut, juga salah satu pemerhati kebijakan publik. Oke, apa sebenarnya yang terjadi pada buruh yang khususnya yang ada di Kabupaten Garut, umumnya ada di Indonesia? Kita ke Pak Indra dulu. Nih, menurut Pak Indra, mungkin Pak Indra sebagai praktisi hukum, kemudian juga sebagai pemerhati, dan kemungkinan Pak Indra juga salah satu gitu kan karyawan atau pegawai di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Garut. Nah, menurut Pak Indra, sejauh mana sih keberpihakan pemerintah terhadap kaum buruh? Mangga, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi prinsip dasar dasar dalam hukum perburuhan itu, kita harus mengembalikan bahwa salah satu subjek-subjek yang diatur melalui objek hukum perburuhan itu adalah kita punya 3 stakeholder sebetulnya, Pak, ya. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator, lalu kemudian ada 2 stakeholder yang punya kepentingan yang sama gitu dalam dunia industri, yaitu perburuhan dan pengusaha lah, ya, seperti itu. Nah, kalau tadi di awal dibicarakan tentang bagaimana nasib buruh gitu ya, ini akan relate atau akan ada hubungannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang baru kemarin ditetapkan tanggal 1 Desember ya tahun 2023 oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat lah, yang menetapkan salah satunya adalah UMK Kabupaten Garut hanya naik sekitar 3 sekian persen ya kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya yang harus kita pahami dulu dari awal adalah yang bicara tentang kebutuhan dasar buruh adalah mendapatkan upah, ya Pak ya, mendapatkan upah. Kita sedang melakukan penelaahan bahwa secukup apa sih sebetulnya upah yang diberikan oleh para buruh terhadap para buruh berdasarkan UMK yang ditetapkan. Kan itu. Pertanyaannya, cukup atau tidak? Untuk menilai cukup, regulasi sudah mengatur. Baik itu dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang 6 2015
23 Ya. sebagai undang-undang ciptaker, lalu ada peraturan teknis ke bawahnya baik yang diatur di PP 36 tentang pengupahan, JO PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan juga gitu ya. Nah, di mana sepertinya kalau menurut kami dari kaum buruh, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sama sekali tidak menyentuh kondisi faktual dari konteks kebutuhan. Ya kan? Jadi regulasi tidak mampu menilai kecukupan dari penetapan UMK. Misal begini, saya harus terus terang bahwa kebutuhan hidup layak di tahun 2020 saja yang kita ukur waktu itu kalau nggak salah berada di angka 2.080.000 ya Bu ya, waktu itu ya. 2.080.000 tahun 2020 saja Pak. Hanya karena memang dinamisasi politik waktu itu ada COVID dan segala macam, lalu kemudian sorry itu saya harus bilang Pak Bupati tidak mampu untuk keluar atau melihat secara dalam bahwa kebutuhan hidup layak itu sudah diukur sebetulnya. Tapi itu tidak diterapkan. Bayangkan kebutuhan hidup layak tahun 2020 aja 2.080.000, tapi upah minimum Kabupaten Garut yang ditetapkan tahun 2021 itu masih 1.900.000. Sehingga dari situ saja itu sudah terlihat kalau kita bicara tentang keberpihakan pemerintah. Saya pikir ini bukan kita tidak bicara keberpihakan pemerintah, keberpihakan hukum terhadap kebutuhan yang harus diterima oleh para buruh. Kan itu kan, fairnya kan seperti itu. Bayangkan saja sekarang upah minimum Kabupaten Garut itu di tahun 2024 sekitar 2.180.000-an sekian ini. Sekitar 2.186.000. Dan mungkin yang harus kita pahami juga nih, kadang-kadang ada misleading ya Pak ya dalam pemahaman UMK ya. Betul. UMK itu hanya berlaku untuk yang pekerja yang statusnya lajang Pak. Satu. Yang kedua, UMK itu hanya berlaku untuk status pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, Mbak. Pertanyaannya, bagaimana kalau si pekerja itu sudah berkeluarga? Dan bagaimana kalau misalkan situasinya pekerja itu masa kerjanya di atas 1 tahun? Sudah lebih dari 1 tahun. Maka ada undang-undang yang mengatakan kewajiban pengusaha untuk menyusun yang namanya struktur skala upah, di mana dipastikan upah yang didapat oleh pekerja dengan menggunakan struktur itu akan jauh lebih besar dari penerapan UMK itu sendiri. Karena UMK itu hanya income net, jadi semacam jaring pengaman, jaring pengaman pengusaha. Kamu kalau mau ngegaji orang di pas orang itu masuk selama dari 1 tahun kamu nggak boleh kurang dari segitu gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah yang demonstrasi itu Pak rata-rata orang yang bekerjanya udah 5 tahun ke atas. Kenapa teman-teman buruh itu masih ribut tentang UMK? Nah ini ada kompleksitas, ada permasalahan yang lain juga. Permasalahan yang lain, sudah mau UMK diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Lalu permasalahan yang kedua adalah di masa kerja 1 tahun ke atas, pihak perusahaan itu sangat jarang, bukan sangat jarang lah. Kalau saya coba lihat database 2019 saja, Pak, nggak lebih dari 10% perusahaan yang menerapkan struktur. Sehingga perusahaan untuk beberapa masa kerja, baik itu mau yang 2 tahun, 3 tahun, ya mereka gaji pokoknya itu masih menggunakan UMK. Dan itu pelanggaran normatif sebetulnya. Dan itu wilayahnya, penegakan normatifnya ada di pengawas ketenagakerjaan, bukan di Disnaker. Disnaker ini kan tugasnya hanya untuk membina bagaimana industrial relation ini tercipta harmonis, di mana seluruh compliance atau kepatuhan ketenagakerjaan itu dipenuhi. Untuk penegakan itu ada di pengawasan. Jadi satu waktu Bapak bisa mengundang pengawasan ya untuk bagaimana penindakan di tengah 10 kepatuhan yang dicapai oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Garut itu nggak lebih dari 10%. Oke. Siap, tahan dulu Pak Indra. Sekarang ke Ibu. Sejauh mana Bu peran dari
Disnaker sendiri dalam permasalahan buruh ini, Bu? Permasalahan buruh atau kita menuju ke permasalahan upah? Ke buruh dulu, Oh, nanti buruh. sudah ada buruh baru ada upah. Baik, sebetulnya kalau terkait dengan buruh, kita juga sudah punya satu regulasi yang memang mengikat, ya kan ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwasanya kami di Disnaker kita perlu pahami dulu ada dua kewenangan yang berbeda. Iya. Karena kalau kita mendengar kata Disnaker, itu otomatis kami yang di daerah Pak ya, di Ya, betul. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Padahal di wilayah kewenangan Disnaker itu ada dua kewenangan di sana. Ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Nah, itu mempunyai kewenangan melalui UPTD Pengawas Ketenagakerjaan. Adapun kewenangan kami tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Indra, bahwasanya di kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut itu kita ada di wilayah pembinaan. Artinya ketika pengusaha mendirikan satu usaha atau mempekerjakan, oke, akan kita giring bagaimana caranya bahwa kalau kita istilahnya pemberi kerja apa ya? Kalau Yeah. pengusaha itu pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa mengikuti rel yang telah dijelaskan oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi tentang ketenagakerjaan, baik Undang-Undang 13 atau yang terbaru dengan Undang-Undang 6 ataupun apapun itu. Nah, ketika terjadi di tengah jalan ini terjadi satu indikasi pelanggaran atau penyelewengan, maka ranahnya berada di PTD Pengawasan Ketenagakerjaan, dari mulai pemeriksaan, penyelidikan sampai dengan penindakan. Nah, ini yang mungkin banyak di antara pekerja pun yang tidak memahami ini. Jadi kalau ada permasalahan, pokoknya tahunya Disnaker aja. Kemana ke Disnaker gitu. Padahal ada beberapa kewenangan yang tidak bisa kita langkahi gitu. Nah, adapun dengan buruh di Kabupaten Garut, selama ini kita berupaya untuk salah satunya saja adalah memberikan pemahaman kepada buruh. Supaya bagaimana caranya buruh ini punya nilai tawar. Ya, karena terus terang di Garut, di Kabupaten Garut sendiri, buruh itu nggak punya nilai tawar, Pak. Karena apa? Mereka butuh kerja. Nilai tawar dalam artian seperti apa, Bu? Dalam artian misalnya ya Pak ya, ketika si pekerja ini melamar satu pekerjaan, oh ada misalnya, di sana disyaratkanlah di pekerjaan situ pendidikan, dari pendidikan saja, pendidikan minimal SMA sederajat. Ketika dia memiliki ijazah S1 misalnya, boleh nggak menurut Bapak kalau itu masuk ke wilayah sana, melamar itu? Tentu boleh saja. Boleh saja. Karena SMK dan sederajat. Ya. Padahal dia memiliki ijazah di atas itu. Ketika dia melamar, dia nggak punya keberanian untuk, oh saya punya ini loh, kompetensi saya di sini loh. Nah itu rata-rata di Kabupaten Garut itu enggak, Pak. Karena apa? Dia pencari kerja itu lebih pada bagaimana caranya saya bisa bekerja. Nah, ini pun latar belakangnya adalah kurangnya kompetensi dan skill. Nah, untuk menangani masalah itu dari Disnaker, kebetulan Ibu sebagai pembinaan gitu kan. Ya, kebetulan kalau secara garis besar Pak ya, secara garis besar yang berada di kewenangan Disnaker itu kita punya satu program yang bisa melatih meningkatkan skill. Iya. Salah satu contoh saja beberapa ini terakhir ya, ketika kami menjadi Dinas Tenaga Kerja, karena sebelumnya kita bergabung dengan Dinsos Pak. Di 2017 kita menjadi khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita punya program untuk meningkatkan skill, kompetensi, keahlian melalui pelatihan. Jadi pencari kerja itu, nah, apalagi sekarang kita sudah punya satu aplikasi yang bisa sekarang era digital nih Pak ya. Jadi apapun itu kita bisa lihat informasi dari sana. Salah satu ini Pak, karena banyak nggak bisa dengan konteks yang lain. Yeah. Kita salah satu aja di sini. Itu dengan pelatihan melalui UPTD BLK. Itu salah satu upaya kita di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kompetensi dan skill yang dimiliki oleh pencari kerja. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan pelatihan tersebut, caranya seperti apa, Bu? Apakah itu khusus untuk para pencari kerja atau misalkan yang sudah punya pekerjaan? Bagaimana? Rata-rata itu para pencari kerja Pak. Karena kalau sudah punya pekerjaan, otomatis untuk mencari kerja mungkin ada beberapa ya yang sudah punya kerja, tapi saya ingin kerja yang lebih baik. Nah itu kan segmennya akan berbeda Pak. Tapi kalau kita lebih di para pencari kerja, betul, lebih konsen ke para pencari kerja. Untuk bisa mengikuti pelatihan tersebut, apakah daftar mandiri atau
daftar secara mandiri, bisa secara online kalau sekarang, secara online ke BLK ya, di UPTD BLK, atau bisa langsung ke dinas juga, akan kita arahkan, kita bimbing ketika mengajukan ada namanya kartu AK1 Pak. Kalau kemarin-kemarin kan bilangnya kartu kuning ya Pak. Iya ya. Nah, yang membuat kartu kuning ini akan kita arahkan. Nah, Anda berminat menjadi melamar pekerjaan atau Anda berminat pada pelatihan. Nanti dan itu pun terbuka Pak, terbuka untuk semuanya. Siapapun itu yang berminat untuk mengikuti pelatihan itu kita bisa daftar online maupun bisa datang ke kantor. Betul. Oke, siap Bu. Gitu. Tahan dulu. kita kembali ke Pak Indra. Tadi Bapak berbicara ini bukan masalah keberpihakan pemerintah, tapi masalah keberpihakan hukum. Nah, sementara hukum itu produk siapa dan dibuat oleh siapa? Bagaimana si pembuat dan si pelaksana hukum itu agar berpihak pada kaum buruh? Ya itu tadi Pak. Jadi sebelumnya saya sebelum menjawab itu saya ingin menjelaskan satu hal ya Pak ya. Nah. Jadi ada yang namanya Maslow hierarchy of need Pak. Jadi ada sebuah teori Maslow yang menciptakan piramida kebutuhan. Yang namanya piramida kebutuhan itu adalah kalau kita bicara tentang regulasi Pak, di dalamnya itu adalah bagaimana menciptakan pekerja yang produktif. Kan gitu ya? Betul. Meningkatkan produktivitas berarti kita membutuhkan pekerja yang produktif. Kita menginginkan sekali karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang memiliki loyalitas tinggi bagi perusahaan. Kan itu ekspektasi perusahaan kan, ya, gitu kan? Betul. Nah, dalam Maslow hierarchy of need itu disebut begini Pak. Ada 3 step yang memang sangat penting untuk diketahui. Satu yang namanya psychological needs, yang kedua adalah basic need, yang paling ujung, yang paling atas adalah self aktualisasi. Nah, semua Maslow hierarchy of need itu atau teori kebutuhan itu akan selalu linear dengan upah yang didapat Pak. Sekarang kalau upah yang didapat pekerja hanya cukup untuk makan, minum, baju, istirahat dan yang kebutuhan basic saja. Bagaimana dia punya kemampuan untuk mengeluarkan produktivitasnya? Bagaimana dia punya sikap untuk loyal terhadap perusahaannya? Sementara untuk kebutuhan dasar sendiri mereka itu hanya bisa dikatakan cukup dan bahkan kurang gitu. Maka kenapa pentingnya kita menilai hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu kaidah yang harus selalu kita pegang lah gitu ya. Jadi sehebat apapun hukum yang dibuat, ketika dia tidak mampu, ya kan, membuat masyarakat itu sejahtera, saya pikir kan kita harus mempertanyakan ini produk hukum ini harus dikaji ulang kan, Pak? Betul. Harus dikaji ulang. Seperti halnya begini, saya kasih contoh. PP 36 2021, PP 51 2023. Asas-asas peraturan perundang-undangan selalu bilang di setiap produk hukum yang akan dibuat, yang namanya produk hukum Pak, SK tentang UMK itu produk hukum kan Pak ya? Iya betul. Nah, sebelum menciptakan SK, maka ada yang namanya penyusunan peraturan untuk menciptakan SK. Yang salah satunya adalah adanya aspirasi yang aspiratif. Aspirasi dari pemerintah seperti apa? Aspirasi dari pengusaha seperti apa, aspirasi dari buruh seperti apa. Yang menjadi masalah sekarang adalah aspirasi buruh itu menjadi tertutup Pak dengan PP 51 2023. Kenapa tertutup? Hilangnya porsi untuk melakukan survei kebutuhan hidup layak. Itu menjadi porsi karena bagi buruh, Anda mau ngusulin apa nih untuk UMK 2024? Saya ngusulin A, B, C, D, dan B, Pak. Tetapi formulanya sudah dikunci oleh regulasi. Lalu buat apa ada aspirasi ketika formulanya sudah terkunci? Itu gap kayak. Ya kan? Artinya dari sisi formil saja produk hukum yang PP 51 2023 ini tidak mencerminkan nilai aspirasi bagi kaum buruh. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, formula yang dibuat oleh PP atau peraturan pemerintah ini tidak cukup merepresentasikan kebutuhan real yang sebenarnya.
Kalau kami mau bertanya berapa harga beras, saya tidak akan bertanya ke Badan Pusat Statistik, Pak. Iya. Saya harus melakukan seperti yang dulu kita lakukan, Ibu ya. Saya akan datang ke pasar, tanya harga beras dengan kualitas yang sedang lah gitu ya. Kan karena kalau kita komponen dasar itu, kalau beras itu misalkan ada yang paling murah, ada yang sedang, ada yang mahal. premium Iya, misalnya gitu. iya. Oke, kita fair untuk tidak memberatkan di upah pokok, kita yang sedang. Kan kita harus terjun karena kebutuhan pokok itu dia kan dinamis, Pak. Dalam 1 tahun itu pasti ada perubahan. ada perubahan. Dan rata-rata perubahannya naik, jarang turun, Pak. Betul. Iya kan? Apalagi kenaikan harga barang ditentukan dengan inflasi. Nah, dulu di PP 78 sebelum ada Omnibus ya, atau Undang-Undang Ciptaker, buruh masih punya harapan di kebutuhan hidup layak. Sekarang ditutup, sudah nggak boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang akan dilakukan oleh perburuhan? Dengan UMK Kabupaten Garut hanya diberikan sekitar kurang nggak lebih dari 3%, lalu ketiadaan peran buruh untuk melihat bersama-sama bagaimana harga real komponen dasar di lapangan, maka ada 2 hal. Langkah cepatnya kita dari teman-teman konfederasi sedang menyusun untuk menggugat keputusan gubernur itu, Pak, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita turunkan tuh keputusan gubernur. Yang kedua, kita akan coba judicial review PP 51 ke Mahkamah Agung. Karena pintu formilnya harus kita rubah dulu. Karena ini akan berulang di tahun-tahun yang akan datang. Kami sudah, kalau lelah enggak, kami sudah sangat tireless itu udah, lelah lah. Selalu harus bertengkar dengan pemerintah. Padahal yang kita pertengkarkan itu adalah sudah statis, Pak. Jadi formulanya, ya kalau Ibu Tisti sebagai di daerah, loh ini saya perintah dari pusat, saya nggak bisa apa-apa. Terus saya harus berhadapan dengan orang yang punya statement itu, terus saya mau ngapain? Yang nggak bisa selesai dengan demonstrasi terus, meskipun itu salah satu kebebasan berpendapat. Tapi kan selain pintu demonstrasi bahwa kita menyatakan ketidaksetujuan terhadap regulasi yang menyengsarakan, yang eksploitatif lah itu buruh, upah itu. Kedua, kita punya 2 pintu. 1, membatalkan SK Gubernur untuk UMK Jawa Barat, terkhusus Garut. Yang kedua, kita melakukan judicial review PP 36 2021, JO PP 51 2023 terhadap Undang-Undang 13 2003. Kita akan judicial review karena itu salah satu upaya intelektual yang akan buruh lakukan. Karena kalau tidak begitu, kita akan berhadapan pada situasi yang sama. Oke, siap. Kembali lagi ke Bu Tis. Apakah tingkat kabupaten itu di Snaker tingkat kabupaten, apakah itu emang selalu dikendalikan oleh pusat, atau memang ada kewenangan atau bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan daerah itu, Bu? Apa harus selalu patuh ke pusat itu, Bu? Baik, untuk khususon ya, Pak. Khususon tentang upah. Upah itu memang merupakan satu program strategis nasional. Iya. Artinya apa? Keputusan yang dilakukan oleh daerah itu satu regulasi itu dikeluarkan oleh pusat. Saya juga ketika berkomunikasi dengan buruh, saya tidak bisa, artinya gini, tidak bisa menjanjikan oh iya kamu seperti ini, karena memang apa, kami juga dipagari, Pak. Ada Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, ada sudah jelas pun di sana bahwasanya upah merupakan program strategis nasional, di mana ketika kepala daerah keluar dari apa yang sudah diregulasikan itu ada sanksi sendiri. Ada di sana, sudah ada di sana ya. Kita sudah diskusi berkali-kali tentang ini, dan kami boleh dibilang ya memang di daerah ini saya nggak berdaya gitu. Kalau misalnya dinas, ayo dong, kita hanya bisa mengakomodasi. Oke, kita memfasilitasi seperti apa sih keinginan dari serikat buruh. Nah, kita kan punya, kalau untuk upah kita punya adanya Dewan Pengupahan Kabupaten, yang di sana juga ada unsur serikat buruh yang yang mewakili buruh di Kabupaten Garut. Nah, kenapa itu tetap kita bersikukuh? Ya memang seperti itu. Regulasinya memang mengatur, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, memang itu kebijakan pusat. Makanya di Undang-Undang 23 juga program strategis nasional. Jadi yang Ibu
saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah kewenangan pusat. Betul. Jadi itu bukan hanya pembelaan diri saja, memang Memang dari kalau bisa dilihat dari regulasi lah, kalau mau belak-belakan pun ya Pak ya, Ya. kita sudah ungkap semua dari Undang-Undang 13-nya seperti Ya. ini. Hmm. Turun ke PP ketika Undang-Undang Cipta Kerja terbit. Nah, itu jangan dikira kita juga dengan sukarela menerima itu Pak, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan di kami di daerah ya, karena semua kan sekarang sudah terpusat di daerah pun, seperti apa sih ini pelaksanaannya. Nah, turunlah untuk pengupahan ini khusus tadi yang disampaikan Pak Indra, ada PP 36 tentang pengupahan, yang kemudian di pengupahan ini kan begitu dinamis Pak, setiap tahun itu akan berubah regulasi, khusus SON 2022 ketika kita menggulirkan UMK untuk 2023 itu muncul Permenaker 18 dengan formulasi yang keluar dari PP 36. Muncullah variabel-variabel baru yang merupakan satu komposisi di rumus. Di 2023 itu digabung Pak. Runutan itu digabung ya. Kalau kita ini dari awal gitu. Sebelum munculnya PP 36 kita menggunakan PP 78. Nah, PP 78 ini variabelnya hanya 2. Persentase tingkat inflasi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene memang dari semua entitas dan semua bahasan gitu kan ya, tidak hanya klaster ketenaga kerjaan, tapi memang yang menyentuh masyarakat secara langsung kan klaster ketenaga kerjaan yang memang terasa gitu. Makanya yang lebih ramai kan tentang omnibus ini yang lebih ramai menolak tentu saja kaum buruh. Betul, itu yang ramainya, dan saya juga nggak bisa ini dari situ karena memang demonstrasi atau unjuk rasa kan itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa saya bukan membela diri, oh itu udah pusat, udah kita diam aja, nggak bisa gitu juga. Kita berupaya untuk dialog, untuk komunikasi yang melalui lembaga kerjasama tripartit, melalui Dewan Pengupahan. Seperti apa sih kita di daerah untuk bisa mengantisipasi hal seperti itu. Salah satu poin penting adalah apa yang kita alami di tahun sekarang, karena di tahun sebelumnya Pak Bupati mempunyai kebijakan, oke, setelah Dewan Pengupahan ini bukan penetap ya Pak ya, Dewan Pengupahan hanya kita menghasilkan pleno yang akan dijadikan sebagai rekomendasi bagi Pak Bupati untuk ke pemerintah provinsi, untuk gubernur. Di tahun-tahun sebelumnya Pak Bupati tetap pada rekomendasi yang memang digariskan dari pusat. Ini loh formulasinya seperti ini. Udah kita nggak bisa keluar dari situ ya, dengan angkanya seperti ini, dan data yang digunakan adalah dari undang-undang itu memang data dari BPS. Oke. Kemudian ada tidak upaya-upaya selama ini kan kalau misalkan demo dari kaum buruh ya berbicara dengan kaum buruh. Ya. Apakah ada pembicaraan dengan para pengusaha-pengusaha Garut ini toh sebetulnya upah per bulan itu udah tidak cukup lah. 1, sekian itu. Bahkan sekarang naik sekitar 63 ribuan kan. Iya. Itu tidak cukup untuk kehidupannya. Ada tidak komunikasi dengan para pengusaha-pengusaha? Kemudian apa yang jadi parameter atau ukuran besaran upah di kabupaten? Karena tiap-tiap kabupaten kota itu kan berbeda-beda. Betul. Untuk pengusaha kita punya Apindo Pak dengan Kadin. Ya. Kita berkomunikasi juga karena di Ketua Apindo dan bagian dari Kadin pun kita ada di Dewan Pengupahan Kabupaten. Kita berdialog juga. Jangan dikira kita mudah Pak. Untuk sidang pleno itu banyak sekali poin-poin yang ya karena pihak pengusaha akan selalu bertentangan dengan pihak pekerja. Ya. Pengusaha ingin menggaji semurah-murahnya. Betul. Itu kan udah aturan bisnis kan. Nah, haknya pekerja jadi kewajibannya pengusaha. Ya, betul. Haknya pengusaha jadi kewajiban pekerja. Tetapi kita di sisi pemerintah bagaimanapun caranya bisa terjalin satu sinergitas di mana keinginannya buruh terpenuhi, kemampuannya pengusaha juga terpenuhi. Kalau dilihat di Kabupaten Garut, berapa sih perusahaan besar yang bisa membayar sesuai dengan UMK? Kita perhatikan di sana dari banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Garut, berapa persen sih sampai dengan sekarang yang bisa melaksanakan upah minimum kabupaten untuk pekerjanya? Gitu ya. Ketika kita sampaikan, ya kita hanya bisa memfasilitasi antara kebutuhannya pekerja dengan kemampuannya perusahaan. Di regulasi pun itu kan sudah dimunculkan bahwasanya upah itu dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, UMK rata-rata kan dikenakan kepada menengah ke atas. Ketika usaha kecil, mikro,
itu punya PP sendiri yang mengatur bahwasanya upah itu bisa dikomunikasikan, artinya berdasarkan perjanjian, berdasarkan perundingan. Bapak kerja sama saya bisa bayar segini loh kemampuan perusahaan. Itu untuk kategori yang mikro dan kecil. Tapi untuk menengah akan kita tetap tekankan bahwa Anda wajib membayar UMK. Ya. Tetapi itu presentasinya kecil, Pak. Ini yang masih jadi PR kami tentunya di pemerintahan, bagaimana caranya bisa mendongkrak. Karena apa? Ya di regulasinya juga ada di sana bahwa pembayaran upah memang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Tapi kan kadang-kadang perusahaan ada yang nggak jujur juga gitu, bukan mengenai perusahaan ya. Tapi ya kita akan tetap senantiasa menekankan bahwasanya ketika sesuai ketentuan bahwa Anda pengusaha dengan kategori menengah ke atas, otomatis UMK lah. Nah, tadi yang sudah disampaikan sama Pak Indra, bahwasanya UMK memang untuk pekerja di bawah 1 tahun. Nah, tapi kalau untuk UMK mungkin tadi ada sedikit ini Pak Indra, bahwasanya kalau UMK itu tidak dikhususkan untuk lajang, Pak. Kalau kebutuhan hidup layak yang dihitung memang untuk kebutuhan hidup pekerja lajang. Tapi kalau UMK tidak ada ketentuan kalau UMK itu untuk pekerja lajang gitu. Nah, upah ini ditetapkan di Kabupaten Garut itu terjadi disparitas yang tinggi dengan daerah-daerah tetangga ketika PP 78 itu mulai digulirkan. Nah, sebelum PP 78 itu 2015 itu diberlakukan, itu kita masih bergaining, Pak, antara buruh dengan pengusaha. Jadi pada saat itu di bawah tahun 2015 itu kenaikan upah masih bisa dipertimbangkan. Jadi kemampuan buruh segini, maunya buruh segini, kemampuan pengusaha segini, itu bisa berkali-kali sidang, Pak. Keluarlah ketetapan ketika itu disepakati. Ketika PP 78 ini bergulir, yang menjadi tolak ukur awal pertama perhitungan adalah UMK terakhir ketika PP 78 ini digulirkan. Nah, Kabupaten Garut berada di rentang yang maaf masih, ya karena saya juga waktu itu belum di sana ya, di rentang yang masih ke bawah gitu lah ya Pak ya. Betul. Nah, setelah PP 78 ini digulirkan itu semua kan seragam, Pak, naiknya. Ketika PP 78 bergulir, ketika nilai inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi ditetapkan oleh BPS sebesar 5% misalnya, se-Indonesia itu naiknya kan 5%. Begitu, itu berlaku sampai dengan sebelum PP 36 digulirkan. Oke, siap. Kembali lagi ke Pak Indra. Pak Indra, yang jadi kategori buruh pekerja itu seperti apa, Pak? Apakah, soalnya konotasinya kayak ketika kita mendengar buruh pasti buruh pabrik gitu. Ya sebetulnya sih kalau kita bicara tentang etimologi lah, ya itu lebih ke bahasa saja kan. Tidak ada, saya bekerja di perusahaan A sama dengan saya pun pantas disebut buruh. Orang Sunda mah buruh lah gitu kan. Sebetulnya tidak ada pembeda lah Pak ya, tidak ada pembeda. Itu hanya historical saja. Kan dulu itu pekerja itu kan sebetulnya sejarahnya itu ya mungkin dari tahun-tahun 95 ke sini lah. Dulu kan para pekerja itu menyebut nama dirinya buruh gitu. Karena itu berkaitan dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris, di Perancis yang menyatakan itu buruh gitu. Sehingga itu hanya etimologi saja. Jadi tidak ada apa namanya semacam perbedaan mendasar. Apa sih bedanya buruh sama pekerja? Ya sama-sama buruh sebetulnya kan gitu. Cuman tadi hal yang penting ya sebetulnya dalam kesempatan ini yang harus saya sampaikan bahwa meskipun kekecewaan memang sangat terasa di kaum perburuhan, khususnya untuk yang di Kabupaten Garut dengan penetapan kenaikan UMK yang sangat-sangat kecil lah gitu ya. Ya kami masih akan menggunakan 2 pintu tadi Pak ya. Satu yaitu pintu TUN kemudian ke SK Gubernur, yang kedua adalah kita coba lakukan judicial review ke MA untuk PP yang mengatur statis tadi ya gitu. Jadi kita coba bagaimana keterwakilan intelektual dari perburuhan ini bisa masuk ke dalam formula penghitungan upah ke depan. Itu salah satu yang akan kita coba ajukan juga. Nah, yang paling penting adalah saya mendorong sebetulnya ya. Mungkin bisa mendorong ke teman-teman Dinas Tenaga Kerja, ke pengawasan, bahkan ke yang nomor 1 di Kabupaten Garut yaitu Pak Rudi Gunawan atau siapapun nanti sebagai pengganti. Atau ke PJ yang saat ini udah sandra akan dilakukan habis masa jabatan kan diganti sama PJ. Ini penting untuk disampaikan bahwa yang paling penting di samping para buruh sedang berjuang di 2 pintu tadi, yang paling penting adalah kewajiban penerapan struktur skala upah di setiap perusahaan
yang ada di Kabupaten Garut. Yang level yang tadi yang kata Bu Tisis tadi disampaikan adalah menengah ke atas atau yang sudah layak punya kemampuan produktif untuk membayar UMK. Karena itu sangat menjadi critical point, Pak. Kenapa? Karena aneh ketika orang yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun dia masih ribut UMK. Padahal yang harus dia ributkan adalah struktur. Struktur, ya. Ya kan? UMK itu kan sebetulnya harus diributkan oleh yang masa kerja di bawah 1 tahun. Hanya karena perusahaan sekarang seolah-olah membuat baseline bahwa UMK itu ya berlaku untuk seluruh masa kerja. Ya pada akhirnya seluruh masa kerja pekerja yang punya masa kerjanya lebih dari 1 tahun pun ikut-ikutan demo. Jadi saya secara khusus meminta Pak Bupati ataupun PJ Bupati, Pak Bupati mengeluarkan surat edaran, ya kan, Ya. baik Perbub ataupun surat edaran intinya itu memerintahkan penetapan kewajiban struktur skala upah, dan itu harus evaluasi, Pak, harus evaluated gitu. Evaluated itu harus terevaluasi, apa mungkin per 3 bulan sekali dilakukan validasi data dulu. Sebetulnya berapa persen sih dari seluruh perusahaan yang ada di Garut itu yang telah menerapkan struktur? Karena salah satu pertolongan agar upah di atas UMK bagi pekerja itu salah satunya adalah struktur skala upah diterapkan. Dan itu wajib peraturan perundang-undangan. Ada Permenaker nomor berapa Bu? 1/2017 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menerapkan struktur. Dan ketika itu dilanggar, sebetulnya berat loh bagi perusahaan ketika melanggar atau tidak menerapkan, sanksi administratif bahkan sampai penutupan operasi, meskipun itu berjenjang. Saking pentingnya perusahaan menjalankan itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa perusahaan nggak patuh? Apakah penegakan hukum dari pengawasannya tidak berjalan, tidak optimum, sehingga perusahaan seolah-olah, ya sudahlah, udah disanksi ya sudah, saya nggak lakukan aja. Nah ini hati-hati juga. Nah ini peran stakeholder juga harus dioptimumkan. Peran optimalisasi pengawasan terhadap pemenuhan struktur, peran dinas terhadap perusahaan untuk melakukan pembinaan. Yang ketiga adalah peran peran kewenangan kepala daerah untuk melihat kedalaman permasalahan ketenagakerjaan. Semakin tahu kepala daerah terhadap kedalaman detail permasalahan, semakin dia akan mampu membuat regulasi tambahan. Jadi semacam kayak saya sebagai bupati harus mengeksersis keadaan ini agar paling tidak membantu dinas tenaga kerja dan dinas pengawasan supaya perusahaan lebih patuh terhadap pemenuhan struktur skala upah. Itu penting, Pak. Karena tanpa itu kita seolah-olah sudah aksi, sudah kehujanan teman-teman itu, Pak. Ya kan? Ketika tidak dikabulkan, ya sudah begitu saja. Kan masih ada pintu yang lain. Salah satunya ya dukungan dari Pak Bupati, yaitu melalui tanda tangan Garuda Dia untuk memaksa perusahaan terkontrol, paksaannya terkontrol, Pak ya. Misalkan ngeluarin surat edaran bupati atau perbub mengenai harus dilaksanakannya struktur, dilakukan akan ada semacam evaluasi selama 3 bulan sekali oleh perangkat daerah. Silakan kasih anggarannya. Saya setuju kok ada injeksi anggaran tambahan bagi dinas tenaga kerja untuk melakukan itu. Karena tanpa itu toksiknya tidak akan pernah mampu melakukan detoksifikasi secara real. Karena penyakitnya jantung nggak bisa diobati dengan obat batuk, Pak. Iya, betul. Itu harus linear dengan jantung lagi. Nah, poin yang paling penting adalah kita memahami racunnya dulu, mendiagnosa racunnya dulu. Betul. Ketika Pak Bupati mengeluarkan anggaran ke dinas, ngeluarin perbub yang akan nempel ke dinas tenaga kerja, itu clear akan sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah UMK. Jadi obat itu akan tepat sasaran. Setuju. Itu. Seperti itu kira-kira. Oke, para sahabat Lokus, sebetulnya obrolan ini masih banyak hal yang perlu diungkap. Kemudian dari Ibu Disnaker juga mungkin ada hal-hal yang masih banyak perlu disosialisasikan dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Dari Pak Indra juga mungkin masih banyak yang belum dikeluarkan, saya yakin. Tapi karena kita terbatas dengan durasi waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga saya ucapkan terima kasih telah
bersedia datang ke ruang tamu Lokus. Sebelum acara ini ditutup, seperti biasa, kami mohon untuk Ibu dan Pak Indra untuk menyampaikan statement closingnya. Dari Ibu dulu, mangga Ibu. Dari saya dulu. Baik, sebetulnya permasalahan upah memang itu dinamis Pak ya. Ya. Tapi yang tidak bisa kita tinggalkan adalah memang tadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Indra, bahwasanya dari kami, dari pihak pemerintah, memang untuk selama upah ini menjadi satu program strategis nasional dan regulasi memang mengatur seperti itu, kewenangan kami di daerah memang sampai pada di sana Pak, sampai pada rekomendasi. Itu saja mungkin. Dan yang patut digarisbawahi memang tadi seperti Pak Indra bilang, bahwasanya yang patut kita garis bawahi adalah bahwasanya upah minimum kabupaten itu memang diberlakukan bagi pekerja yang dengan masa kerja di bawah 1 tahun, dan untuk di atas itu adalah struktur dan skala upah. Oke, siap, terima kasih. Mangga Pak Indra. Ya mungkin closing statement saya lebih kepada mengajak ke teman-teman perburuhan ya untuk tetap semangat gitu ya, untuk tetap semangat melihat keprihatinan saat ini gitu. Jadi masih ada tadi saya sampaikan masih ada 2 pintu perjuangan yang coba akan kita upayakan lah gitu ya. Kita masih punya waktu 90 hari untuk menggugat keputusan gubernur. Kita masih punya waktu juga untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk pembatalan PP 51 tahun 2023. Saya percaya ikhtiar itu akan selalu ada jalan, dan mungkin ini pesan bagi pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang mungkin suatu saat mendengarkan ini, bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakatnya. Hukum harus mencerminkan dan menciptakan kebutuhan masyarakatnya. Hukum harus menciptakan yang poin yang paling esensial adalah kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga hukum yang baik adalah di atas hukum itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Siap. Untuk menyemangati Pak Indra bersama teman-teman, saya tadi coret. Ini pernyataan atau closing statement dari saya. Sulit untuk mengalahkan orang-orang yang tidak pernah menyerah, berani jujur dan tidak takut bekerja. Itulah buruh di negeri surgawi. Sampai jumpa di ruang tamu Lokus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Sami-sami. Sawi-sawi.